Oke, pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan materi kuliah surat-surat eh, AM atau nah sebelum saya masuk kepada pembahasan materi, saya masuk dulu kepada pembahasan eh, teknis. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa eh, hal-hal teknis itu juga mendukung keberhasilan nilai saudara. Nah, kalau kalian perhatikan ada teman kita hari ini seharusnya memberikan laporan, tetapi batal atau saya anggap tidak masuk, itu karena terlambat memberikan uh, materinya. Terlambatnya bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi dia sudah terlambat hampir 1 malam. Itu membuat dia gagal, artinya batal memberikan laporannya. Coba kalian perhatikan, nah saudara Mikhail Tobing misalnya, dia memberikan laporan itu pukul 3:04, 40 berapa ini. Dia memberikan laporan pada pukul 3:46. Berarti dia tidak tidur 1 malam ini. Kalian pikir bagus seperti itu? Enggak bagus. Dan itu bukan penilaian yang bagus dari saya. Itu berarti saudara tidak bersiap dengan mata kuliah saya. Baru mengerjakannya hari ini. Gitu ya. Maka saya jawab di bawah, karena keterlambatan saudara batal. Nah, kasus yang kedua dengan saudara Obed, dia tidak sesuai format. Saya katakan 1B, satunya itu Romawi, dia buat angka Arab. Akhirnya juga batal. Saya katakan batal. Ya, dia coba memperbaikinya di sini, di apa namanya, diulanginya, mengirim lagi dengan yang benar formatnya, saya katakan itu batal. Nah, itu hal teknis. Jadi kalau hal teknis saja saudara tidak lolos, bagaimana saudara memahami hal yang dogmatis atau hal-hal yang substansial? Ini penting. Jadi jangan anggap itu sepele, itu penting. Nanti saya kirimkan salah, nanti minta maaf, selesai. Minta maafmu tidak menyelesaikan masalah. Minta maafmu saya maafkan, tapi nilaimu tetap turun. Tidak akan mungkin minta maaf lalu kembali nilaimu normal. Enggak, sorry. Minta maaf sih minta maaf, tapi nilainya enggak mungkin sama dengan yang normal. Dia anjlok. Gitu ya. Jadi hati-hati persoalan teknis. Jadi kalau saudara ingin bagus, seriuslah. Serius dengan perkuliahan kita. Kalau tidak mau bagus, artinya kalian mau nilai entok, ya amburadullah perkuliahanmu. Tapi kalau mau nilai A, saya katakan di awal, pertahankan nilai. Pertahankan berarti saudara harus membuat nilaimu makin bagus. Gitu ya. Jadi kalau kalian tidak serius dengan baik, maka nilai kalian pun pasti tidak baik. Itu soal teknis. Itu catatan awal dulu. Oke, kita masuk pada materi. Saya sudah lihat dan baca laporan saudara bertiga tadi yang sudah masuk ya, saudara Lydia, Natalia, dan Palma. Kalian sudah membuat yang bagus, walaupun masih harus ada
penajaman-penajaman di sana sini ya. Tapi secara umum kalian sudah memahami tugas dengan baik. Nilai waktu durasinya pun tidak melebihi, hampir sedikit lah melebihi 5 menit, jadi bagus. Tetapi harus saya ingatkan bahwa dalam menyusun laporan bacaan, saya ulangi lagi, dalam menyusun laporan bacaan supaya nanti ke depan saudara yang hendak membuat laporan bersiap dengan baik. Karena ada 2 laporan lagi yang harus kita kerjakan. Nah, misalnya dalam surat-surat gerejawi ini, para penyaji tadi sudah mencoba menguraikan apa yang disampaikan oleh Willy Markson di halaman 277. Bahwa harus diingat ya, dalam pembimbing PB2, kita mulai dari Roma sampai kepada Wahyu. Dalam pembimbing PB2 itu kita sudah mencoba mengklasifikasi surat-surat Paulus itu. Yang pertama itu surat Paulus, itu yang original, yang asli. Lalu kita melangkah kepada surat-surat pseudo Paulus, yaitu surat-surat sebenarnya palsu, tapi bukan disebut palsu begitu, tapi karena pemikiran Paulus tidak original lagi di sana, maka disebut dia pseudo Paulus. Jadi itu, atau disebut juga dengan Deutero Paulin atau Deutero Paulus, surat-surat Paulus yang kemudian yang sudah bercampur dengan pemikiran para penulis yang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hari ini kita belajar surat Am atau dalam kurung gerejawi. Nah, memang tadi para pelapor bacaan tidak menjelaskan mengapa disebut dengan surat Am dalam kurung gerejawi. Tidak dijelaskan dengan baik. Nah, mengapa itu disebut dengan surat-surat Am dalam kurung gerejawi? Memang pertama itu disebut dengan surat Am. Am itu sebenarnya general, umum. Jadi kalau surat Am Katolik, bukan Katolik berarti itu adalah agama Katolik, bukan. Katolik di sana dalam artian itu umum, general. Jadi surat yang ditujukan kepada kalayak ramai. Jadi bukan kepada jemaat tertentu seperti Efesus, Galatia, atau Korintus, atau Roma. Tapi dia ditujukan kepada halayak ramai. Itu yang disebut dengan surat Am. Sehingga kalau kalian baca nanti surat-surat Yakobus ini, kemudian surat 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, dan 1, 2, 3 Yohanes ini ditujukan kepada semua orang. Itu yang disebut dengan surat Am. Nah, surat Am ini ada 7, itu sudah disampaikan oleh Willy Markson tadi. Yang pertama itu Yakobus, yang kedua 1 Petrus, yang ketiga itu Yudas, yang keempat 2 Petrus, yang kelima, keenam, ketujuh 1, 2, 3 Yohanes. Jadi ada 7 surat Am. Lalu mengapa disebut dalam kurung gerejawi? Nah, dalam perkembangan penulisan tujuan surat Am ini dalam buku Das Neue Testament Deutsch itu ditulislah klasifikasi surat-surat umum ini menjadi surat Kirchenbrief. Kirchenbrief. Nah, surat Kirchenbrief itu artinya surat gereja. Surat gereja itu merupakan penyebutan yang lebih baik karena sebutan itu lebih sedikit memungkinkan ketidaksalahpahaman. Nah, itu menurut apa? Menurut Willy Markson. Nah, dia mengatakan begini, dalam buku Das Neue Testament Dutch, surat-surat itu baru disebut sebagai Kirchenbrief, yang disebut dengan penyebutan yang lebih baik karena sebutan itu lebih sedikit memungkinkan salah paham. Artinya tidak terjadi salah paham. Lalu dia katakan sebagai judul, ia tidak seluruhnya tepat karena sebagian dari surat-surat itu dengan jelas menunjukkan para pembaca yang dimaksudkan secara lebih khusus. 1, 2 Petrus dan 3 Yohanes misalnya. Nah, hanya Yakobus, Yudas, dan 2 Petrus dapat disebut sebagai benar-benar Katolik atau umum atau am. Nah, ini yang disebut oleh Willy Markson penjelasannya. Mengapa dari surat am lalu berubah menjadi surat gereja.
Bahkan dikatakan surat-surat gereja yang semuanya itu ditulis lebih kemudian dari surat-surat Paulus. Lebih kemudian berarti kalau surat-surat Paulus itu ditulis pada abad pertama, pada akhir-akhir abad pertama, misal tahun 60 sampai ke tahun 100, maka surat-surat Am ini ditulis pada abad-abad kedua, awal-awal abad kedua. Jadi lebih kemudian dari surat-surat Paulus. Nah, itu yang disebut dengan surat-surat umum atau Am atau surat-surat gerejawi. Lalu kemudian dalam pembagian atau klasifikasi perjanjian baru nanti, ketika kalian sudah belajar pembimbing perjanjian baru satu waktu itu, dimulai dari kitab Injil, lalu kitab sejarah itu kisah para rasul, lalu masuklah ke surat-surat Paulus. Lalu surat-surat Paulus itulah tadi yang kita pelajari kemarin, ada surat-surat Paulus, surat-surat pseudo Paulus, dan surat-surat Am. Lalu minggu berikutnya nanti kita akan membahas surat-surat penggembalaan. Lalu masuk pada surat-surat apokaliptis. Nah, ini pemahaman-pemahaman awal, pengantar yang disampaikan oleh William Maxson. Lalu setelah itu kalian jelaskan, lalu itu sudah kerangka berpikir itu sudah ada dalam pemikiran kita, pemikiran kalian, maka masuklah kepada pembahasan kitab-kitab yang masuk dalam kelompok surat-surat Am itu, mulai dari Yudas, mulai dari Yakobus, baru 1 Petrus, Yudas, lalu 2 Petrus, lalu 1, 2, 3 Yohanes. Tentu kalian akan menguraikan secara gamblang apa isi surat Yudas. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana sastranya, lalu bagaimana apa yang terjadi di Yakobus. Itu yang harus kalian uraikan dalam bacaan kalian. Nah, misalnya bacaan Yakobus itu berbicara soal iman dan perbuatan. Lalu Yudas apa isinya? Lalu 1 Petrus, 2 Petrus apa isinya? 1, 2, 3 Yohanes apa isinya? Nah, ini yang penting. Sehingga pembahasan kalian terhadap kitab demi kitab secara umum itu sudah kalian pahami. Ini yang menarik. Sehingga nanti dalam cerita-cerita atau misalnya diskusi kalian dengan para penatua atau jemaat atau sintua, kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Kalau ditanya sebenarnya oleh orang lain misalnya, coba sebutkan apa yang kau ketahui tentang surat-surat Am Paulus. Itu dengan gamblang kalian bisa menjawab. Sehingga nanti kalian menjadi ahli dalam perjanjian baru. Pemikiran-pemikiran Paulus tentang dalam surat-surat Amnya ini. Inilah yang disebut dengan pembimbing. Jadi kalian mengerti isi, tujuan, kapan ditulis, lalu latar belakang itu ditulis. Nah, itu harus kalian gali terus-menerus. Mungkin supaya menggalinya lebih baik, kalian bisa saja menambah buku-buku bacaan lain. Tidak hanya bukunya William Maxson, tapi buku-bukunya yang lain, misalnya bukunya Samuel B. Hart, itu ditulisnya lebih gamblang lagi. Dan itu harus kalian baca. Supaya apa? Supaya kalian ketika membahas pembimbing tentang surat-surat Am itu, kalian lebih banyak mengetahui informasi. Seorang teolog itu harus banyak membaca. Dia harus banyak membandingkan pemikiran-pemikiran dengan buku-buku lain atau pemikiran-pemikiran ahli lain. Itu. Jadi ketika kalian berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari kampus-kampus lain, dari STT Jakarta, UKDW, UKSP, STT HKBP, atau STT Cipanas, kalian menjadi orang yang lebih baik dalam berpikirnya atau pengetahuannya. Itu. Jadi semakin banyak kalian baca buku-buku, maka akan semakin banyak ilmu yang kalian tahu. Dan kalian akan semakin lebih baik. Itu ya. Jadi dalam saya asumsi mahasiswa itu tidak seperti mahasiswa atau SMA, siswa SMA. Siswa SMA itu kan dikasih ditulis, catat, lalu kalian hafal. Itu kan SMA, SMP itu. Tapi mahasiswa itu, dosen itu hanya memberi petunjuk bahwa bukunya ada di sini, sumbernya ini. Tugas kalian apa? Membaca lalu memahami, mengerti, dan dianggap kalian sudah tahu. Jadi kalau nanti ujian, sebutkanlah menurut bahasamu sendiri apa itu surat-surat Am gerejawi Paulus, itu kalian sudah bisa menjawab.
dengan bahasamu sendiri. Itu ya. Jadi bukan lagi bahasa teks, bukan textbook. Nah, minggu depan kita akan masuk mid semester. Jadi kalau kalian misalnya menjawabnya dari textbook, maka nilai kalian anjlok, kurang. Tapi kalau kalian menjawab dari bahasamu sendiri, pemikiranmu sendiri, dari apa yang kamu tahu, maka nilaimu bagus. Mahasiswa begitu. Bukan sama seperti SMA, menjawab letter-let dari apa yang tertulis di sini. Kalau letter-let nanti sama seperti buku ini jawaban kalian, jangan bangga. Jawabannya benar, tapi nilainya kurang. Ya, jadi mahasiswa itu adalah mahasiswa yang mengerti, memahami, lalu apa yang dia pahami itulah yang dia tulis. Jadi bukan seperti anak SMA menghafal buku sampai mati kan? Buku itu bukan untuk dihafal, tapi buku itu untuk dicerna, dimengerti, lalu dipahami, lalu dibagikan. Ujian itu adalah cara menguji apakah di sini kalian sudah ada surat-surat Paulus, sudah ada surat-surat pseudo Paulus, sudah ada surat-surat am Paulus, atau sudah ada materi-materi yang saya sampaikan selama setengah semester ini. Jadi ingatlah, apa yang diujikan di mid semester, yaitu apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Jadi nanti itulah yang akan kita ujikan. Saya lihat kemampuan kalian. Begitu ya. Jadi selesailah dulu kita bahas tentang materi kita hari ini. Apa itu surat-surat am Paulus? Surat am Paulus itu adalah surat-surat yang ditujukan secara umum kepada gereja-gereja, sehingga dia juga disebut dengan surat-surat gereja secara umum, bukan secara khusus ditujukan kepada jemaat-jemaat. Lalu dalam surat-surat Paulus yang umum ini ada 7 surat. Yang pertama tadi Yakobus, yang kedua 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, 2, 3 Yohanes. Lalu isinya tentu kalianlah yang membaca. Jadi jangan anggap nanti saya belum belajar isi dari 1, 2, 3 Yohanes. Saya belum belajar Yudas. Saya anggap Anda sudah baca, sudah tahu. Itu mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan detail, tapi saya anggap Anda sudah tahu. Oke. Karena Anda sudah saya anggap tahu, maka kita masuk pada rencana ujian tengah semester. Minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini materinya dari mana? Materinya tentu diambil dari apa yang telah kita pelajari. Yang pertama materinya dari ini. Siapakah Paulus? Kemudian Paulus dan kehidupannya. Kemudian pokok-pokok pikiran Paulus. Kemudian surat-surat Paulus. Kemudian surat pseudo Paulus. Dan hari ini surat am atau gerejawi Paulus. Ini materinya. Jadi jangan katakan, oh kami belum belajar itu, belum tahu saya. Anda yang tak belajar. Bukan tidak dipelajari, Anda yang tidak belajar. Itu saja. Saya sudah sampaikan materi perkuliahan. Saya asumsikan Anda sudah mengetahui buku-buku Paulus, surat-surat Paulus. Jadi jangan ada alasan nanti, Pak, saya tidak tahu, Pak. Nilaimu kurang. Saya bukan akan menambah rasa iba saya kepadamu supaya naik nilaimu, enggak. Itu menunjukkan Anda memang tidak berisi di sininya, itu saja. Ya. Jadi diisi di sesuai pertanyaan. Kemudian kapan kita ujian? Ujian sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Kita masuk jam 10, berakhir jam 11.40.
Jadi 11.40 itu sudah dikumpul. Jadi jangan nanti ketika Anda menguring, Pak, maaf Pak, di sini mati lampu, Pak, habis warna apa pakai saya, Pak, nenek saya meninggal, Pak, bulang saya meninggal. Itu tidak saya mengerti dan saya tidak terima alasanmu. Jadi jangan buat alasan sehingga keterlambatanmu begini. Enggak. Saya tidak mau alasan. Saya hanya minta jawaban. Ya, saya tidak butuh alasanmu. Saya butuh jawabanmu. Ya, jadi jangan nanti Pak di sini mati lampu sejak ini Pak. Ini. Entah 1000 kali kata pun kau nggak ngerti saya itu dan saya tidak terima. Oke ya. Makanya sebelum pukul 11.40 kirimkan aja biar jangan terganggu sinyalmu. Selesaikan pukul 11, kirim supaya jangan lewat 11.40. Lewat dari sini ya nilaimu kurang. Aturan bisa nilai A menjadi nilai C misalnya. Sayang kan? Nah itu. Yang berikut nanti dalam ujian akan saya berikan format. Nah diingat, format itu harus sesuai dengan format saya. Formatnya apa? Ini ditulis, kalian tulis. Nanti di lembar soal pun saya tulisin, tapi mana tahu kalian lupa, saya ulangi lagi. Caranya begini. 1B. Ini 1B. Ya. Jangan spasi, langsung, ini langsung. Baru garis bawah, underscore, garis bawah. Tulis nanti UTS. Ini menunjukkan bahwa file itu adalah file ujian tengah semester. Baru garis bawah. Nomor absenmu misalnya nomor 20. Baru namamu mungkin Ros. Nah, itu saja. Inilah formatnya. Kalau di luar format ini bisa Pak, bisa tapi tidak saya terima, artinya batal. Sama seperti hari ini kan, saya tidak menerima punyanya si Obed misalnya. Karena apa? Ya karena tidak sesuai format. Cobalah kalian lihat ini kan. Dia buat formatnya seperti ini, 1B. Satunya bukan satu Romawi. Ya gagal, batal. Lalu kalau minggu depan kalian buat lagi seperti ini, tidak memenuhi apa yang saya sampaikan seperti ini, maka ya batal, gagal. Ya, jadi catatlah ini. Jangan nanti buat supaya lebih keren kalian buatkan, kalian tulis lagi begini, 1B. Oh, nggak apa-apa sama bapak itu. Ya nggak apa-apa, tapi nilaimu kurang. Atau kalian buat misalnya 1, jaraknya begini, dispasi lagi. Ini. Ya, kalau berjarak dia seperti ini ya kurang nilainya. Ini semua saya anggap gagal. Itu ya. Jadi tolong dipasang telinganya, matanya tajam melihat apa yang saya aturkan. Supaya jangan Anda sayang merugikan dirimu sendiri. Di awal sudah saya katakan nilaimu sejatinya adalah nilai A. Tapi karena tingkah lakumu yang tidak baik, ya turun. Tapi kalau baik dipertahankan bisa nanti sampai akhirnya nilai A. Itu ya. Jadi itulah untuk ujian minggu depan. Tolong diperhatikan itu. Lalu setelah ujian, kita akan melanjutkan laporan bacaan.
kita akan masuk pada laporan bacaan yang kelima dan keenam. Ini. Kita akan masuk nanti pada laporan bacaan yang ini, kelima dan keenam. Jadi ingat, tolonglah membuat laporan bacaan itu lebih baik. Baca berulang-ulang. Nah, nanti kita akan masuk pada tulisan-tulisan Yohanes dan nanti masuk pada sastra apokaliptis. Ya, dibaca berulang-ulang, dilaporkan dengan baik. Nah, setelah ini kita akan bersiap-siap masuk pada pembahasan kelompok 1, yaitu perjalanan misioner yang pertama Paulus, perjalanan misioner Paulus pertama Paulus. Nah, kalau laporan baca ini diberikan 1 hari sebelum kuliah, misalnya hari ini kita kuliah, kemarin kalian kirim, kalau laporan kelompok dikirim 1 minggu sebelum, 1 minggu, 1 minggu sebelum perkuliahan. Itu berarti kalau kita menyaji tanggal 5 Maret, 5 April, maka kalian harus mengirim sajian kalian pada tanggal 29 Maret ini. 1 minggu. Berarti kalau misalnya hari ini kalian menyaji, minggu yang lalu kalian sudah harus kirim. Atau kalau minggu depan menyaji, minggu ini sudah harus kirim. Jadi 1 minggu sebelum. Nah, lalu siapa nama-nama kelompoknya? Lihat ke bawah. Nanti, Pak, aku nggak tahu aku kelompok mana. Jangan buat lagi alasanmu seperti itu. Saya tidak menerima itu. Lihat nama-namanya di bawah. Ini namanya. Daniel, Emma, Gideon, Obed, Tri. Ya, ini Daniel, Emma, Gideon, Tri. Bahas secara kelompok. Jangan sendiri-sendiri. Nanti saya tahu siapa yang bekerja kelompok, siapa yang bekerja sendiri-sendiri. Saya tahu. Enggak di dunia digital sekarang, mana Bapak tahu itu, mana Bapak lihat itu. Kan kami enggak dilihat. Iya, betul. Tidak kelihatan memang, kalian saya lihat kelompok bersama. Tapi hati-hati saya. Nah, jadi saya tahu nanti Anda tidak bekerja kelompok. Jadi jangan anggap bahwa Bapak itu enggak melihat kami tidak kerja kelompok. Ya, itu gampang sih mengetahuinya. Ya, jadi jangan bermain-main. Ya, kalau kerja kelompok, kerja kelompok. Sekarang ini masih kerja pribadi kalian, laporan baca itu pribadi. Tapi kalau kelompok, ya kelompok. Bagaimana cara kelompok di dunia digital? Ya bagikanlah dulu judulnya, bahas, cari sumber-sumbernya. Lalu setiap orang membaca, lalu kalian buat sistematikanya secara bersama. Lalu kalian kerjakan secara bersama, walau di tempat yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti jangan anggap wah nggak tahu Bapak itu. Nanti saya lihat sendiri bagaimana caranya. Saya tahu ada triknya mengetahui kerja pribadi atau kerja kelompok. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena waktu ini sudah mulai habis. Ada pertanyaan? Baik Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Misalkan kan Pak, kalau sudah masuk nanti sajian kelompok, kami membuat video. Lalu Pak, kalau menjelaskannya, kami satu-satu menjelaskan, lalu kami gabungkan videonya gitu Pak. Boleh. Boleh satu orang juru bicara menyampaikannya 15 sampai 20 menit itu kan. Lalu ada 4 kelompok misalnya, lalu kalian menjelaskan satu-satu lalu diedit menjadi satu laporan, silakan. Sekarang kan sudah ada Ken Master. Itulah mahasiswa. Di dunia digital sekarang ada aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan. Baguslah. Semakin bagus cara membuat laporannya, makin nilainya bagus. Tapi kalau standar, ya standar juga nilainya kan. Kemajuan teknologi sekarang
ya kalian gunakanlah maksimal. Ya, jadi jangan lagi seperti manual kan itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kan silakan. di silabus Bapak untuk tiap kelompok itu ada kayak satu buku yang menjadi sumber bahannya gitu kan, Pak? Ya. Maksudnya yang saya tanyakan sekarang, apakah strukturnya boleh mengikuti dari buku itu untuk menjelaskannya? Lalu sumber bukunya bisa nambah dari buku lain atau tidak, Pak? Nah, itu kan saya berikan hanya menolong kalian untuk mencari sumbernya. Menolong. Berarti itu menjadi referensi saja, referensi awal. Bukan berarti hanya ini. Bukan, ini hanya menolong kalian memahami apa itu ini. Menolong. Dan tidak hanya satu buku ini, baca buku-buku lain. Menjadi sebuah makalah. Nah, tapi dengan kalian baca bukunya Drain, minimal kalian sudah punya gambaran awal dulu apa itu misi pertama Paulus. Itu syukur saya kasih petunjuk kan. Dosen lain tidak dikasihnya misalnya. Karena cari sendiri gitu. Ini saya tunjuk supaya kalian bisa punya dasar dulu untuk dikembangkan. Gitu ya. Jadi bukan satu buku itu dan tidak perlu mengikuti pola buku itu juga. Kalau kalian punya struktur lain silakan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, selamat mempersiapkan ujian tengah semester minggu depan. Terus belajar, berdoa. Salam buat orang tua, supaya mereka sehat selalu dan diberkati Tuhan. Oke ya? Baik, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, supaya kita sehat. Oke, baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus. Kami boleh mengakhiri perkuliahan hari ini. Tuhan kiranya menolong kami memahami lebih mendalam, belajar lebih giat, supaya kami semakin banyak mengetahui apa itu pembimbing PB2. Khususnya untuk minggu depan kami akan ujian tengah semester. Tuhan menolong kami belajar supaya kami bisa menjawab setiap pertanyaan dari tutur kata pemikiran kami sendiri. Berkati orang tua kami sehingga mereka sehat panjang umur. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka sehingga mereka boleh memuliakan kami dengan baik dan membutuhi kebutuhan seluruh anak-anak mereka. Berkati sivitas akademika, dosen, pegawai, dan mahasiswa sehingga perkuliahan di situ berjalan dengan baik. Berkati suku-suku terabaikan yang terjangkau supaya mereka juga menerima Injil dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Horas ya. Menjojua, Yehobu. Ahoy. Horas Pak, Monjojo. Horas Pak, Horas. Terima kasih Pak.